Pernahkah kalian merasa bahwa dunia yang kita injak ini hanyalah selapis tipis kulit ari, dan di bawahnya terdapat samudera kegelapan yang siap menelan siapa saja yang berani mengintip? Bagi Rina, seorang mahasiswi fotografi berusia 20 tahun asal Jakarta, pertanyaan itu awalnya hanyalah bumbu dramatis untuk tugas akhir kuliahnya. Namun, segalanya berubah ketika kakinya menginjak tanah merah Alas Purwo, hutan tertua di Pulau Jawa yang terletak di ujung timur Banyuwangi. Alas Purwo bukan sekedar taman nasional biasa. Bagi masyarakat lokal, ini adalah ibu kota gaib Indonesia. Konon, disinilah tempat pertama kali daratan Pulau Jawa muncul dari dasar samudra. Rina datang dengan ransel penuh lensa dan skeptisisme khas anak kota. Dia tidak percaya pada tahayul tentang pintu gaib atau kerajaan jin yang sering dibicarakan di forum-forum mistis internet. Tapi, bukankah rasa penasaran seringkali menjadi pintu pertama menuju bencana? Sore itu, udara di sekitar pos Rowo Bendo terasa sangat berat, seolah oksigen telah bercampur dengan debu-debu kuno yang menyesakkan dada. Suhu udara turun drastis, dari panas terik Banyuwangi menjadi dingin yang menusuk tulang hanya dalam hitungan menit. Rina berjalan sendirian menyusuri jalan setapak menuju Gua Istana, salah satu lokasi yang paling dikeramatkan di sana. Bau harum melati yang sangat kuat tiba-tiba menyengat hidungnya. Namun anehnya, bau itu bercampur dengan aroma daging busuk yang samar. Pernahkah kalian mencium sesuatu yang begitu wangi sekaligus begitu menjijikan di saat yang bersamaan? Jangan menoleh jika mendengar suara gamelan, Mbak. Bisikan Pak Darmo, penjaga warung di pintu masuk tadi, terngiang di telinganya. Rina terkekeh pelan saat itu. Tapi sekarang, di tengah keheningan hutan yang memekakkan telinga, suara denting saron dan kendang sayup-sayup mulai terdengar dari arah pepohonan trembesi yang raksasa. Suara itu tidak datang dari satu arah, melainkan berputar-putar di sekelilingnya, seolah-olah hutan itu sendiri sedang bernyanyi. Langkah Rina terhenti di depan mulut gua istana. Gua itu tidak terlihat seperti tempat tinggal binatang. Di mulutnya terdapat beberapa sesaji yang masih segar, bunga mawar merah, kemenyan yang masih mengepulkan asap tipis, dan segelas kopi hitam pekat. Rina mengangkat kameranya, membidik ke arah kegelapan di dalam gua. Melalui lubang bidik lensa, dia melihat sesuatu yang mustahil. Di dalam kegelapan gua yang seharusnya pekat, terdapat seberkas cahaya keemasan yang berdenyut. Bukan cahaya senter, melainkan cahaya yang terasa hangat dan hidup. Tanpa sadar, Rina melangkah masuk. 1 langkah, 2 langkah. Begitu kakinya melewati batas bayangan mulut gua, suara serangga hutan yang tadinya berisik tiba-tiba lenyap total. Hening yang sempurna, hening yang mengerikan. Tiba-tiba, pandangannya kabur. Kepalanya berdenyut hebat seolah ada tekanan ribuan ton yang menekan pelipisnya. Saat dia mengerjapkan mata, gua istana yang sempit itu telah lenyap. Rina kini berdiri di sebuah lapangan luas yang ditumbuhi rumput hijau yang berkilau seperti permata. Langit di atasnya tidak berwarna biru, melainkan berwarna ungu kemerahan dengan 2 rembulan yang menggantung rendah. Di kejauhan berdiri sebuah keraton megah yang seluruh bangunannya terbuat dari emas murni, memantulkan cahaya yang menyilaukan mata. Selamat datang, Cah Ayu. Sebuah suara lembut namun berwibawa menyapa dari belakangnya. Rina berbalik dan mendapati seorang wanita cantik mengenakan kemben sutra hijau tua dengan mahkota kecil di kepalanya. Sosok itu persis seperti deskripsi Gayatri, sang penjaga gerbang gaib Alas Purwo yang sering diceritakan penduduk desa. Namun ada yang salah dengan matanya. Mata wanita itu tidak memiliki bagian putih, semuanya hitam pekat sedalam lubang tanpa dasar. Rina gemetar. Dia mencoba berlari, tetapi kakinya terasa seperti tertanam di tanah. Dia melihat ke sekeliling dan menyadari bahwa lapangan luas itu bukan berisi rumput, melainkan ribuan tangan manusia yang melambai-lambai dari dalam tanah, menciptakan ilusi hamparan hijau. Di kejauhan, dia melihat orang-orang yang berpakaian seperti bangsawan kuno, tetapi wajah mereka rata, tanpa mata, hidung, atau mulut. Mereka menari mengikuti irama gamelan yang sekarang terdengar sangat keras, memekakkan telinga dan penuh amarah.
Kamu mencari portal, bukan? Kamu ingin melihat apa yang ada di balik tirai. Wanita itu mendekat, langkahnya tidak menyentuh tanah. Bau melati kini berubah total menjadi bau anyir darah yang segar. Banyak yang datang ke sini untuk meminta kekayaan, meminta ilmu, tapi kamu datang hanya karena ingin tahu. Dan di dunia kami, rasa ingin tahu dibayar dengan jiwa. Panik menguasai Rina. Dia teringat satu hal yang pernah dia baca. Jika terjebak di dunia lain, jangan pernah memakan apapun dan jangan pernah menyebutkan namamu. Dia memejamkan mata seirat mungkin, meraba kantong jaketnya dan menemukan sesuatu yang membuatnya lemas. Di dalam kantongnya bukan lagi ada korek api, melainkan seuntai melati yang masih segar dan sebuah koin emas kuno dengan lambang kerajaan yang sudah runtuh berabad-abad lalu. Dia melemparkan korek itu ke arah rumput di bawah kakinya. Begitu api menyentuh tangan-tangan yang menyamar jadi rumput itu, terdengar jeritan melengking yang menghancurkan kesunyian. Dunia di sekelilingnya mulai retak seperti kaca yang pecah. Cahaya keemasan keraton itu berubah menjadi api hitam yang membara. Dia merasa tubuhnya ditarik dengan kekuatan luar biasa kembali ke kegelapan. Beruak! Rina tersungkur di lantai gua yang dingin dan lembab. Dia terengah-engah, paru-parunya terasa seperti terbakar. Dia segera berlari keluar gua, tidak peduli dengan kameranya yang tertinggal di dalam. Dia terus berlari menyusuri jalan setapak, mengingaukan ranting-ranting yang menggores wajahnya, hingga dia sampai di pos Rowobendo. Matahari sudah hampir terbenam. Pak Darmo melihatnya dengan tatapan heran. Loh, Mbak Rina, baru sampai? Rina berhenti, jantungnya hampir copot. Baru sampai? Pak, saya sudah di sana sejak jam 2 siang tadi. Sekarang sudah jam 6 sore. Pak Darmo mengernyitkan dahi. Mbak, sekarang baru jam 2 lewat 5 menit. Mbak baru saja turun dari motor dan jalan ke arah gua 5 menit yang lalu. Rina terdiam membeku. Dia meraba wajahnya yang terasa perih. Di tangannya terdapat bekas goresan ranting yang masih berdarah. Dia melihat ke arah jam tangannya. Jarumnya berputar mundur dengan sangat cepat. Dia kemudian meraba kantong jaketnya dan menemukan sesuatu yang membuatnya lemas. Di dalam kantongnya bukan lagi ada korek api, melainkan seuntai melati yang masih segar dan sebuah koin emas kuno dengan lambang kerajaan yang sudah runtuh berabad-abad lalu. Dia menoleh kembali ke arah hutan. Di antara pepohonan yang gelap, dia melihat sosok wanita berkemben hijau itu berdiri di kejauhan, melambai pelan dengan senyum yang tidak sampai ke mata. Rina menyadari satu hal yang mengerikan. Dia mungkin memang sudah keluar dari gua itu, tetapi apakah dia benar-benar sudah kembali ke dunianya yang aslinya? Atau apakah dia hanyalah bagian dari pertunjukan di dunia lain yang sedang menunggu giliran untuk dipentaskan? Sampai hari ini, Rina tidak pernah bisa tidur dalam kegelapan. Karena setiap kali dia memejamkan mata, dia mendengar suara gamelan itu lagi, semakin dekat, seolah-olah portal itu tidak pernah benar-benar tertutup. Dan yang lebih menakutkan, setiap pagi dia terbangun, dia selalu menemukan kelopak melati di bawah bantalnya. Apakah kalian yakin pintu yang kalian tutup tadi malam benar-benar terkunci dari dalam? Ikuti terus cerita lainnya hanya di Mistik Nusa.